Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4168 sampai bab 4170. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Melihat Xiao Feng belum mati dan bahkan sudah bangun, semua orang terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Xiao Feng telah meminum pil racun dan tidak mati. Melihat situasinya sekarang, seharusnya Xiao Feng pasti mati. Mungkinkah pil racun itu benar-benar bisa menyembuhkannya? Kita semua di sini adalah apoteker, tentu kita tahu bahwa tidak mungkin menyembuhkan penyakit dengan pil beracun. Tetapi ketika Chen Ping memberikan pil beracun kepada Xiao Feng tidak mati, malah aura maniknya hilang. Perlu diketahui bahwa pil racun ini telah diperiksa oleh orang banyak dan memang merupakan pil racun. Bagaimana ini mungkin? Su Tianshuo agak tidak percaya dan langsung berlari ke depan sebelum mengeluarkan aura ke tubuh Xiao Feng. Beberapa saat kemudian, seluruh tubuh Su Tianshuo dengan bingung melangkah mundur. Benarkah sembuh? Ekspresi Su Tianshuo sedikit tercengang. Chen Wenliang, Song Yi, Ouyang Wu Feng. Sejumlah apoteker berkumpul dan mulai memeriksa tubuh Xiao Feng. Mereka sangat ingin tahu apakah Xiao Feng telah sembuh. Jika dia benar-benar sembuh, mereka dapat mengambil pelajaran darinya. Lagi pula, majelis apoteker juga dimaksudkan agar banyak apoteker berkumpul dan belajar satu sama lain. Xiao Yuanshan, sebaliknya, menyaksikan dari pinggir lapangan, melihat putranya, yang seperti monyet, dikelilingi dan dipelajari oleh orang banyak. Aneh, sungguh aneh, pil racun bahkan bisa menyembuhkan penyakit. Hong Qi memandang Chen Ping dengan tidak percaya dan berkata dengan sangat hormat, "Rekan Daois, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberitahu saya bagaimana tepatnya Anda melakukannya." Tentu saja, setiap apoteker memiliki keahliannya masing-masing, tidak masalah jika Anda tidak ingin mengatakannya. Hong Qi tahu bahwa setiap apoteker akan memiliki keahliannya sendiri untuk tidak disebarluaskan. Bahkan di majelis apoteker, orang-orang hanya bertukar dan berdebat satu sama lain, tetapi tidak ada yang akan menampilkan penguasaannya sendiri. Elder Zong, sebenarnya ini bukan keahlian saya, hanya saja saya pernah melihat penyakit ini sebelumnya, dan tidak ada di antara Anda yang pernah melihatnya. Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Di dunia sekuler, ada banyak penyakit mental, bermacam-macam. Masih banyak lagi yang memiliki kepribadian ganda seperti ini. Ada juga orang yang dulunya laki-laki dan kemudian menjadi perempuan, hal itu tidak jarang sama sekali. Namun penyakit semacam ini jarang terjadi di alam surgawi, jadi banyak ahli pil yang belum melihatnya dan tidak tahu obatnya. Pil Master Zong, mungkinkah anakku benar-benar sembuh? Xiao Yuanshan bertanya pada Zong Yi dengan tidak percaya. Bagaimanapun, Xiao Yuanshan mempercayai reputasi Zong Yi. Kaisar Xiao, Pangeran Xiao memang menjadi lebih baik di bawah pemeriksaanku. Tidak ada lagi aura haus darah di tubuhnya, meskipun aura di tubuhnya sedikit lebih lemah. Tapi ini bukan masalah besar, kata Zong Yi. Xiao Yuanshan dengan penuh semangat melihat ke arah Chen Ping dan sangat berterima kasih. Adik, terima kasih atas bantuanmu ini. Aku, Xiao Yuanshan akan mengingatnya selamanya. Setelah Xiao Yuanshan selesai berbicara, dia buru-buru membantu Xiao Feng yang masih linglung untuk bangun. Setelah Xiao Feng membuka matanya, dia melihat kerumunan itu mengelilinginya dalam sekejap. Dan kemudian segala macam nafas terus mengalir di dalam dirinya, memeriksa tubuhnya. Saat ini, Xiao Feng masih bingung, tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Ayah, apakah aku masih hidup?
Xiao Feng menatap Xiao Yuanshan dengan tatapan kosong dan bertanya, "Nak, kamu masih hidup, kamu masih hidup, kamu sudah baik-baik saja, tidak apa-apa. Ini semua salahku, aku seharusnya tidak memisahkanmu dan Ahju secara paksa, akulah yang berbohong padamu, Nona Ahju tidak mati, dia tinggal di wilayah barat." Xiao Yuanshan teringat nasihat Chen Ping dan buru-buru mengikuti Xiao Feng. Ketika Xiao Feng mendengar ini, dia langsung membeku. Setelah sekian lama, air mata keluar dari matanya. "Ayah, jangan berbohong padaku. Apakah Ahju benar-benar belum mati?" "Tidak mati, benar-benar tidak mati. Setelah aku kembali, aku berjanji akan menikahkanmu dengan Nona Ahju. Setelah bertahun-tahun aku juga mengerti pintu mana yang cocok untuk keluarga. Keluarga terkenal apa? Semuanya omong kosong. Selama kamu bisa baik-baik saja, tidak ada masalah. Aku pasti tidak akan mencampuri perasaanmu di masa depan." Wajah Xiao Yuanshan dipenuhi penyesalan. Jika bukan karena Chen Ping menyembuhkan putranya, Xiao Yuanshan takut dia akan membenci dirinya sendiri. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Itu hanya mengorbankan perasaan anakmu demi tujuan yang kamu perjuangkan. Ini egois. Xiao Feng sangat gelisah, lalu dia melihat ke arah Chen Ping dan tiba-tiba berlutut. Kita harus tahu bahwa Xiao Feng adalah putra kerajaan, statusnya mulia dan tak tertandingi, jadi bagaimana dia bisa dengan mudah berlutut di hadapan seseorang? Namun, saat ini, Xiao Feng berlutut di depan Chen Ping. Alasan dia berlutut di depan Chen Ping bukan karena Chen Ping menyelamatkan nyawanya, karena Xiao Feng tidak peduli dengan nyawanya. Dia berlutut di depan Chen Ping karena Chen Ping telah mengobatinya, memungkinkan dia untuk mengikuti wanita yang dicintainya. "Pangeran Xiao, kamu tidak boleh melakukan ini." Melihat ini, Chen Ping bergegas maju untuk membantu Xiao Feng. Kerumunan di sekitarnya sangat iri, bahkan Pangeran Xiao telah berlutut di depan Chen Ping. Jika saat ini, Chen Ping mengajukan sedikit permintaan, saya yakin Xiao Yuanshan tidak akan ragu untuk menyetujuinya. Di masa depan, dia juga pasti akan menjadi tamu kehormatan dinasti Kekaisaran Xiao. "Adik laki-laki, kamu menyelamatkan putraku dan layak mendapat penghormatan. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah tamu kehormatan tertinggi dinasti Kekaisaran Xiaoku. Kapan kamu pergi ke dinasti Kekaisaran Xiao, kapanpun kamu bisa masuk dan keluar istana dengan santai." Setelah Xiao Yuanshan selesai berbicara, dia mengeluarkan token emas dan menyerahkannya kepada Chen Ping. Ketika orang banyak melihat token ini, mereka benar-benar ngiler karena iri. Dengan token ini Chen Ping dapat dengan bebas masuk dan keluar dari dinasti Kekaisaran Xiao, dan dia juga memiliki hak yang besar. Namun, Chen Ping tidak mengambil token itu untuk pertama kalinya, karena yang diinginkan Chen Ping bukanlah token itu, melainkan tulang abadi. Bagaimana jika dia menerima token tersebut dan pihak lain tidak memberikan tulang abadi? Xiao Yuanshan melihat kekhawatiran Chen Ping, jadi dia tersenyum dan berkata, "Adik, ambillah token ini, hadiah di daftar pencarian medis. Apa yang harus diberikan kepadamu akan tetap diberikan kepadamu. Hanya saja aku tidak punya Immortal Bone bersamaku, jadi aku harus mengambilkannya untukmu." Chen Ping mendengar Xiao Yuanshan mengatakan ini dan mengambil alih token itu dengan senyuman canggung. "Saya masih percaya pada karakter Kaisar Xiao." Chen Ping tertawa. "Adikku, aku masih belum tahu identitasmu. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengetahuinya." Xiao Yuanshan bertanya. "Saya Chen Ping." Chen Ping menyebut namanya. Chen Ping. Xiao Yuanshan membeku. Ada juga banyak ahli pil yang semuanya membeku, karena banyak yang akrab dengan nama ini. Lagi pula,
Banyak orang yang tahu tentang orang yang telah dihukum mati oleh persembahan 100 tahun aliansi penyegel iblis. Apakah kamu Chen Ping yang diburu dan dibunuh oleh aliansi penyegel iblis dengan persembahan selama 100 tahun? Xiao Yuanshan bertanya. Kaisar Xiao sebenarnya juga mengetahui masalah ini. Chen Ping bertanya secara retoris, tapi ini sama saja dengan mengakui identitasnya. Melihat bahwa Chen Ping mengakuinya, banyak orang memiliki tatapan lapar seperti serigala di mata mereka, ingin segera bergegas dan menangkap Chen Ping sekarang juga. Persembahan 100 tahun dari Demon Sealing Alliance, itu adalah sumber daya yang tak terbayangkan. Chen Ping juga bisa merasakan tatapan lapar seperti serigala di antara kerumunan. Namun, Chen Ping tidak takut, karena dia berani mengungkapkan identitasnya dan mengakuinya, dia tidak akan takut. Masalah ini, menurutku alam surgawi hampir mencapai titik di mana tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Tetapi jika kamu berani mengakui identitasmu di depan umum, kamu benar-benar punya nyali. Mengapa kamu tidak takut? Xiao Yuanshan penasaran kenapa Chen Ping berani mengungkapkan identitasnya. Dengan begitu banyak orang, mungkin ada cukup banyak orang yang mendambakan persembahan centennial dari Demon Sealing Alliance. Tidak ada yang perlu ditakutkan, ini hanya masalah tentara datang untuk berhenti dan air datang menutupi bumi. Chen Ping bertindak dengan sangat tenang. Backbone, karena kamu menyelamatkan anakku hari ini, aku memberimu hadiah. Xiao Yuanshan selesai berbicara, tubuhnya melompat dan melayang di udara, lalu melihat ke bawah dan berkata, "Kalian semua ada di sini hari ini. Aku ingin mengumumkan di depan umum bahwa adik laki-laki Chen Ping dijamin oleh Xiao Imperial dinastiku. Di masa depan, Chen Ping akan menjadi tamu terhormat dinasti Kekaisaran Xiao. Saya tidak peduli apakah itu seseorang dari aliansi penyegel iblis atau orang lain. Jika Anda berani mengambil tindakan melawan Chen Ping, jangan salahkan saya, karena membalikkan keadaan padanya. Saya menasihati Anda semua, jangan kehilangan nyawa Anda karena persembahan samar-samar 100 tahun itu, orang-orang sudah mati, tidak ada gunanya jika Anda menginginkan lebih banyak sumber daya." Setelah mengatakan itu, Xiao Yuanshan perlahan turun. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kalimat Xiao Yuanshan menyebabkan banyak ahli pil sangat terkejut, mengetahui bahwa hukuman Xiao Yuanshan dapat dibandingkan dengan 1000 keping emas. Aliansi penyegel iblis telah mengeksekusi Chen Ping, dan sekarang dinasti Kekaisaran Xiao sebenarnya melindungi Chen Ping. Kekuatan dinasti Kekaisaran Xiao sama sekali tidak kalah dengan aliansi penyegel iblis. Hanya saja lingkup pengaruh kedua belah pihak berbeda. Dinasti Xiao berada di wilayah barat, menempati wilayah yang luas dan menguasai puluhan kota. Di sisi lain, Demon Sealing Alliance telah mengembangkan kekuatannya ke seluruh alam surgawi, dan ada kekuatan Demon Sealing Alliance di mana-mana. Menurut wilayah kekuasaannya, wilayah di mana kekuatan aliansi penyegel iblis diperluas jauh lebih besar. Namun, dinasti Xiao berada dalam kediktatoran, dan Xiao Yuanshan memiliki kendali mutlak dan hak untuk berbicara. Sedangkan Demon Sealing Alliance hanyalah sebuah aliansi, kombinasi kekuatan dari berbagai tempat. Dalam hal kesetiaan dan kohesi, aliansi penyegel iblis bukanlah tandingan dinasti Xiao. Keduanya memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, sehingga kekuatannya dianggap setara. Sekarang, kedua belah pihak yang awalnya tidak berkonflik, pada saat ini karena Chen Ping, mereka langsung mulai mengincar. Aliansi penyegel iblis telah berniat membunuh Chen Ping, dan dinasti Xiao telah melindungi Chen Ping. Mereka yang ingin membunuh Chen Ping dan mendapatkan persembahan 100 tahun dari Demon Sealing Alliance harus memikirkannya.
Di antara banyak ahli pil di tempat kejadian yang memiliki ide ini, ada juga banyak yang menyembunyikan ide tersebut. Ini karena mereka tahu bahwa mereka tidak mampu mengacaukan dinasti Xiao. Jangan takut bahwa ketika saatnya tiba, persembahan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis akan memiliki kehidupan yang dapat diperoleh, tetapi tidak ada kehidupan yang dapat dibelanjakan. Xiao Yuanshan juga tahu bahwa banyak orang di tempat kejadian ingin memukul Chen Ping. Itulah sebabnya dia mengatakan hal seperti itu. Tujuannya untuk menghalangi kerumunan di tempat kejadian. Chen Wenliang juga merasa lega ketika mendengar kata-kata Xiao Yuanshan. Dia tahu identitas Chen Ping, tapi dia tidak akan melakukan apapun pada Chen Ping demi persembahan ratusan tahun aliansi penyegel iblis. Tapi dengan begitu banyak orang di tempat kejadian, dia tidak bisa menjamin bahwa orang lain tidak akan tergerak menuju persembahan 100 tahun aliansi penyegel iblis juga. Tapi sekarang, dengan sepatah kata dari Xiao Yuanshan, dia yakin banyak orang akan kecewa. Melihat tujuannya telah tercapai, Xiao Yuanshan pergi bersama Xiao Feng setelah meninggalkan alamatnya untuk Chen Ping. Dia menyuruh Chen Ping untuk mengikuti alamatnya untuk mendapatkan tulang abadi ketika dia punya waktu. Kaisar Xiao benar-benar luar biasa. Kali ini, Chen Ping ini sekarang didukung oleh seluruh dinasti Xiao. Aku akan lihat kali ini, siapa yang berani mencapai ide Chen Ping ini di usia muda untuk dihargai oleh Kaisar Xiao dan telah menyelamatkan penyakit putra Kaisar Xiao. Sungguh merupakan keberuntungan besar dari surga. Inilah kemampuannya, putra Kaisar Xiao telah mencari dokter selama bertahun-tahun, dan dia belum melihat dokter yang dapat menyembuhkannya. Orang-orang membicarakan Chen Ping, dan mereka hanya iri. Saudara Chen, saya benar-benar tidak menyangka Anda akan menjadi orang yang dihukum mati oleh aliansi penyegel iblis dengan persembahan selama 100 tahun. Orang yang bisa membuat aliansi penyegel iblis mengambil keputusan seperti itu pastilah bukan orang yang biasa saja, dan sepertinya itu benar. Saya ingin bertanya, apa sebenarnya penyebab penyakit Kaisar Xiao itu? Saya juga telah meneliti penyebab penyakit Kaisar Xiao ini, tetapi saya tidak tahu apa-apa. Chong Qi bertanya pada Chen Ping. Karena Chen Ping tidak mau mengatakan bagaimana dia bisa disembuhkan, tetapi selalu mungkin untuk membicarakan penyebab penyakit Xiao Feng, bukan? Elder Zong, sebenarnya Pangeran Xiao tidak sakit. Penyebab penyakitnya semua karena penyakit cinta. Dia sangat mencintai seorang gadis, tetapi tidak mungkin dia bisa bersama. Dan dia juga mengetahui bahwa gadis itu telah meninggal. Jadi perasaan rindu ini menumpuk dalam jangka waktu yang lama, menyebabkan akal sehat Xiao Feng mulai bingung. Dia awalnya adalah orang yang baik dan tidak pernah membunuh tanpa pandang bulu, tapi tidak ada cara untuk melampiaskan rasa sakit kerinduan di hatinya. Jadi seiring berjalannya waktu, dua kepribadian terbentuk, yang satu normal, sementara yang lain maniak dan haus darah, mengandalkan pembunuhan untuk melampiaskannya. Itu juga sama dengan fakta bahwa di dalam laut kesadaran Xiao Feng sudah ada diri lain yang sama sekali berbeda, dan fakta bahwa dia telah menjadi maniak dan haus darah juga adalah dia, dan bukan jiwa iblis lain yang menyebabkan masalah. Dan apa yang akan dimusnahkan oleh dan beracunku justru adalah diri yang lain di lautan kesadaran Xiao Feng, dan juga karena pemusnahan diri Xiao Feng yang lain, hal ini menyebabkan nafas di tubuhnya menjadi lebih lemah. Chen Ping menjelaskan secara detail kepada Zhong Yi. Bersambung.